Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita. Hari ini Persebaya akan hadapi Arema yang sama-sama melakoni pekan atau laga ke-30. Yang pasti pertandingan keduanya ini sangat dinanti-nantikan. Baik dinantikan oleh supporter kedua tim maupun dinantikan kedua tim itu sendiri. Bagi Persebaya tentu motivasinya adalah memenangkan laga ini untuk semakin menjauh dari zona degradasi, karena poin Persebaya masih terbilang kecil, yaitu 36 poin. Dari hasil 29 kali bertanding, Persebaya mencatatkan 8 kali kemenangan, 12 kali hasil imbang, dan kalah 9 kali. Serta menahan Persebaya di posisi 12 klasemen saat ini. Demikian juga bagi tuan rumah Arema FC, laga ke-29 ini juga sangat penting untuk menyelamatkan posisi dari zona merah atau zona degradasi. Sementara Arema FC saat ini mencatatkan 29 kali berlaga dengan 8 kali menang, 7 kali meraih hasil imbang dan mengalami kekalahan sebanyak 14 kali. Serta menempatkan Arema FC pada posisi ke-16 atau posisi yang memang tidak aman ya, posisi degradasi. Pertandingan kedua tim ini sebenarnya kalau kita lihat dari data tersebut cukup unik. Kita lihat lagi, kedua tim sama-sama mendapat kemenangan 8 kali dari 29 kali bertanding. Hanya yang membedakan Persebaya dari 29 laga, ini kalahnya 9 kali, sedangkan Arema FC kalah 14 kali. Saya kira masih ada kesempatan bagi kedua tim ini untuk memperebutkan poin penuh, karena masih ada 5 laga tersisa yang bakal mereka lakoni, termasuk laga duel Jatim nanti malam. Kemudian dari catatan 5 laga terakhir, kita lihat Persebaya menang dan kalahnya adalah sekali. Sedangkan 3 lainnya berakhir seri atau imbang. Sedangkan Arema FC dari 5 laga terakhir mencatatkan 3 kemenangan dan 2 lainnya kalah dan seri. Kalau dari catatan 5 laga terakhir, Arema masih lebih bagus karena mampu memenangkan 3 laga. Tapi sekali lagi bahwa semua masih sangat mungkin terjadi dan berubah. Tinggal kita lihat saja nanti bagaimana hasil akhirnya. Itulah beberapa catatan yang baru saja kita bahas. Sedangkan kalau boleh saya berpendapat dan berprediksi, laga Arema versus Persebaya ini seburuk-buruknya bagi kedua tim adalah hasil imbang. Itu pendapat dan prediksi saya. Nah, jika Anda punya prediksi silahkan tulis di kolom komentar ya. Kemudian ini selanjutnya mari kita baca berita untuk mengetahui lebih jauh bagaimana persiapan kedua tim, apa saja yang dilakukan dan semangat-semangat apa yang muncul. Kita baca beritanya. Kita kutip dari surya.co.id. Head to head Arema FC versus Persebaya Surabaya. Bajul ijo tak pernah kalah di 5 pertemuan terakhir. Kita baca dari surya.co.id. Laga bertajuk Derby Jatim antara Arema FC versus Persebaya Surabaya akan tersaji pada lanjutan pekan ke-30 Liga 1 2023-2024. Laga Arema FC versus Persebaya Surabaya akan digelar pada Rabu 27 Maret 2024. Jelang pertemuan kedua tim, Persebaya Surabaya tercatat punya dominasi total atas rival abadinya. 5 pertandingan terakhir kedua tim berakhir dengan 4 kemenangan Persebaya dan hanya sekali imbang. Artinya Arema FC sudah nir kemenangan atas Persebaya dalam 3 musim terakhir di Liga 1. Kekalahan terakhir Persebaya atas Arema FC terjadi pada Liga 1 2019 silam. Saat itu Persebaya harus menyerah 4-0 atas Arema FC. Artinya sudah 5 tahun lamanya Arema FC tak pernah menang melawan Persebaya. Sementara itu pertemuan pertama antara kedua tim di Stadion GBT pada September 2023 lalu juga berakhir dengan kemenangan telak Persebaya.
Saat itu Bajul Ijo berhasil menang dengan skor 3-1 atas tamunya. Bekal positif yang dibawa oleh Persebaya Surabaya itu diharapkan mampu memompa motivasi tim. Terutama pertemuan kali ini akan menjadi perebutan poin krusial bagi kedua tim yang tengah berjuang untuk menghindari ancaman degradasi. Persebaya ini masih tercecer di posisi ke-12 dengan 36 poin. Perolehan itu hanya terpaut 5 poin dari Persita Tangerang di zona merah. Sementara Arema FC yang berada satu strip di atas Persita Tangerang mempunyai perolehan poin serupa dengan penghuni zona merah itu. Pelatih Persebaya Paul Munster tak mau meremehkan calon lawannya meski timnya punya catatan gemilang di derby Jatim. Bagi saya itu Arema FC di zona degradasi tetap tidak boleh diremehkan. Saya tahu bagaimana di Liga Indonesia. Tim yang ada di bawah bisa menang terhadap tim di atas. Kami tidak bisa meremehkan tim manapun, terutama di 5 pertandingan terakhir, ungkap Paul Munster. Setiap tim di Indonesia ketika bermain kita tahu ini sulit. Semua tim sedang berjuang, tegasnya. Apalagi menghadapi Arema FC, selalu mendapat atensi khusus bonek. Enggan gagal meraih 3 poin, Paul Munster akan memanfaatkan jeda cukup panjang persiapan untuk membenahi catatan tim saat ditahan imbang 0-0 Madura United. Laga tersebut ia menilai banyak pemain tampil di bawah performa. Karena jelas di permainan terakhir ekspektasinya bagi saya tidak cukup bagus. Kami mengharapkan lebih banyak. Mereka memahami ekspektasinya sekarang itu tinggi. Jika mereka tidak punya ekspektasi yang tinggi, mereka tidak akan berada di sini, di Persebaya. Itu sudah jelas, pungkasnya. Di sisi lain, pelatih Arema FC Widodo C. Putro mengaku telah mempersiapkan tim menghadapi laga melawan Persebaya. Tentunya akan kami liburkan 2 hari setelah lawan Persita. Nanti akan kami persiapkan ke pertandingan berikutnya, ucap pelatih yang akrab disapa WCB itu. Dalam 2 laga beruntun di kompetisi Liga 1, Singo Edan belum meraih kemenangan. Di pekan 28 Arema FC harus ditahan imbang Bayangkara 0-0. Kemudian di pekan 29 Singo Edan harus tunduk di tangan Persita Tangerang 4-3. Tren negatif ini yang tak ingin berlanjut saat menghadapi Persebaya Surabaya nanti. WCP pun mengakui kalau hasil minor ini disebabkan karena anak asuhnya sedang mengalami kelelahan. Padatnya jadwal kompetisi hingga sengitnya persaingan di jurang degradasi menjadi faktor utama kelelahan tersebut. Untuk itu, para pemain sempat diliburkan setelah pulang dari Tangerang dan kini mereka kembali berlatih sebagai persiapan menghadapi Persebaya. Saya yakin dengan pemain. Saya yakin pemain akan kembali bangkit karena ada jeda yang cukup panjang. Jadi saya harapkan tetap semangat, ungkapnya. Nah, itulah teman dan sahabat pecinta sepak bola Indonesia, pecinta Liga 1 Indonesia. Dari informasi dan berita yang kita baca, mudah-mudahan tentunya masih ada hal-hal baik bagi kedua tim yang nanti akan melakoni pekan ke-30 atau laga ke-30 untuk mendapatkan hasil terbaik bagi mereka ya. Karena masih ada kesempatan setelah mereka bertemu nanti mereka juga sama-sama punya kesempatan 4 laga lagi untuk menyelamatkan posisi mereka atau tim mereka dari zona degradasi. Kita lihat dan tunggu saja hasilnya nanti. Persebaya versus Arema FC yang akan digelar nanti malam sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa, terima kasih. Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita.